penarikan trend line sudah hafal ya. Dan saya tambahkan kalau misalkan kita trigger untuk entry, ada pin bar, silakan Anda tambahkan nawar lagi 50%. Nah, sekali lagi, setiap entry Anda perhatikan lagi pin bar-pinbarnya tersebut seperti hammer, shooting star, inverted hammer, lalu hanging man, ya. Perhatikan kalau yang valid itu adalah satu shooting star itu candlestick sebelumnya itu shooting star ini penutupnya atau closingnya di bawah atau melebihi dari open close candlestick sebelumnya. Sekali lagi, shooting star valid, closing dari body tersebut melebihi dari open dan close candlestick sebelumnya. Ya, seperti ini konfirmasi close-nya, seperti ini konfirmasi close-nya ya. Walaupun ada di dalam, tetapi dia tutupnya itu melebihi. Baru itu valid. Bobotnya besar maksudnya. Dan jika Anda perhatikan satu shooting star yang memang bentuk atau warnanya tuh nggak sesuai dengan aturan, Anda paham ya? Shooting star, hammer, misalkan warnanya itu, kalau hammer kan harus biru. Tetapi kalau hammer warna merah, artinya kita tinggal tunggu konfirmasi candlestick selanjutnya, apakah tutupnya itu melebihi dari open dan close hammer tersebut. Shooting star di sini gambar yang sebelah kiri, ya, artinya kan berwarna biru. Yang seharusnya kan shooting star itu berwarna merah. Kita menunggu konfirmasi candlestick selanjutnya, tutupnya atau close-nya melebihi dari open dan close candlestick sebelumnya. Baru valid. Ya. Jangan sampai Anda begitu lihat shooting star warna biru, hammer warna merah, main colong start ambil posisi saja, jangan. Tunggu candlestick selanjutnya, jika shooting star tutupnya itu di bawah melebihi dari open dan close candlestick sebelumnya. Jika hammer, tutup candlestick selanjutnya tersebut di atas dari open dan close candlestick sebelumnya, terutama yang hammer warna merah tadi. Ya, bisa dipahami ya? Mau hammer, mau shooting star, mau itu inverted hammer, mau itu hanging man, yang penting strukturnya bagaimana. Untuk pin bar yang valid, satu, ya dia harus di bawah ya. Shooting star itu di bawah, shooting star itu di atas, hammer itu di bawah, ini valid. Tapi kalau berada di dalam body artinya tuh ini apa? Mother bar, inside bar. Oke, untuk yang ini paham ya. Nanti begitu Anda ketemu di grafik, kondisinya warnanya tidak sesuai, ya udah tunggu sampai candlestick selanjutnya tutupnya di mana. Dan misalkan kondisi seperti ini, ya ada di dalam candle, yang terpenting adalah dia closingnya, kalau shooting star itu di bawah open dan close candlestick sebelumnya. Jika hammer, closingnya candlestick sebelumnya itu di atas dari open dan close candlestick sebelumnya. Oke, mantap kalau paham. Terus dibudayakan ya, maksudnya supaya peka. Karena jika kita tidak biasakan, nanti akan lupa. Karena kondisi dalam trading itu, yang buat lupa itu bukan dari usia Anda sebenarnya. Yang buat lupa itu karena kepanikan. Panik dan kondisi takut ketinggalan itu jadi lupa. Benar nggak? Bukan karena usia. Ya, saya bukan membangga-banggakan ya. Bukan faktor lupanya dalam melihat candlestick. Karena panik. Kepanikan dan tiba-tiba, wah udahlah, main ambil posisi aja, takut ketinggalan.
Jadi keep calm, tenang. Kalau misalkan lihat seperti ini, udah kita langsung tune on. Ya. Melihat, oh shooting star-nya seperti ini. Tunggu deh, aturan mainnya dia harus tutupnya itu di bawah dari open dan close candlestick sebelumnya. Nah, setelah itu Anda entry-nya nawar lagi. Nah, kan gitu. Entry-nya bisa nawar lagi seperti ini, yang sebelah kiri ini. Tarik satu Fibonacci, ya. Misalkan Fibonacci-nya itu dapat 50%, ya udah. Limit order boleh, baik eksekusi langsung juga boleh kalau misalkan ada harga menuju koreksi ke situ. Setelah itu, jika Anda sudah entry mengacu pada reversal tadi, hammer, shooting star, stop loss-nya itu harus last swing low atau last swing high ya. Jangan lupa tanpa stop loss. Kalau Anda masih trading tanpa stop loss, artinya Anda belum bertobat. Mesti tomat. Ya. Kalau sudah pakai stop loss, dan stop loss-nya itu last swing low, ya last swing low maksudnya gini, ini harga terendah, kasih spare 7 sampai 5 pip, 7 sampai 10 pip. Ya. Seperti GJ ya nih. Last swing low-nya di sini nih. Ya. Jadi gitu ya. Udah stop loss berarti taking profit-nya 2 kali lipat minimum bagi target. Kalau nggak tercapai gimana? Ya udah 1:1. Negosiasi. Negosiasi pada diri Anda. Kalau nggak tercapai juga, maksudnya agak berat untuk 1:1 juga, ya udah taking profit, tarik aja. Ibaratnya Anda punya rekan-rekan ada hutang, kita punya piutang ke orang lain, ya udah tarikin dulu piutangnya. Nanti kondisi sudah tenang, baru kita dagang lagi. Jadi saya menggambarkan bisnis trading forex dan gold itu tidak menyeramkan. Yang penting kita udah mengenal tren, sama seperti kita mengenal pasangan kita. Jangan sampai kita salah orang. Kita mencari laki-laki, kita mencari perempuan, jangan setengah-setengah. Ya. Kita mencari tren naik atau tren turun. Ya. Begitu udah dapat tren, tunggu trigger. Tarik Fibonacci satu rally. Ya. Oke, ada pertanyaan? TLR satu Dragonfly Doji di posisi agak aneh. Wah. Dragonfly Doji. Posisinya agak aneh. TLR. Ya. Tadi 50% ya Pak dapat tuh. Nggak lihat saya. 50% dapat ya. Doji ini valid loh nih. Itu ada mother bar and set bar sebelumnya. Kan tapi saya harusnya nggak, minusnya tuh di bawah ya, Gus? Minusnya di bawah. Enggak, Dragonfly Doji itu minusnya di atas. Nah. Enggak, maksudnya di bawahnya candlestick sebelumnya. Open. Nah, ini kan. Nggak harus sih, Pak. Nggak harus kalau dengan kondisi seperti ini ada mother bar inset bar, ya. Dia bentuk seperti ini, ambil 50% ini tergolong kalau misalkan ada body dia jadi ini ya, jadi apa namanya? Vicky. Bisa jadi Vicky juga dia. Ya. Walaupun strukturnya itu di bawah karena kondisi pasar dia itu memang agak aneh begitu dia naik ya open candlestick selanjutnya sejajar sempat turun dalam dorong lagi ke atas artinya aksi bayarnya masih ada karena candlestick sebelumnya itu biru kecuali kalau misalkan candlestick sebelumnya itu merah
artinya opennya di bawah. Struktur kondisi di sini, candlestick sebelumnya itu biru nih. Candlestick sebelumnya biru, seller masuk. Ini permainan loh nih. Picky juga loh dia. Bentuk hammer, bentuk dragonfly doji, kita bisa tarik dengan Fibonacci. Bolehlah kita buy nanti kalau misalkan ketemu kayak gini lagi, tarik Fibonacci 50%-nya, stop loss-nya di bawah sini. Kalau kita buy tadi di 50% sini, ya, anggaplah di sini 50% kasih spare lah. Oke, stop loss-nya 30 poin. Anggaplah bikin 40 poin. Bagus nih Pak Chan. Karena tadi candlestick sebelumnya mother bar, inset bar. Kecuali juga ada candle birunya ya. Ya itu yang karena ini ada mother bar, inset bar. Ya. Iya. Karena itu. Candle biru. Jadi bentuknya kondisi seperti VK dia. Iya. Karena candlestick sebelumnya itu warna biru, langsung didorong lagi ke bawah, tarik lagi ke atas. Ini VK juga nih. Mau buy, jangan, hati-hati. Bukannya nggak berani, masih mahal. Karena dia bentuk strukturnya nih. Ini kalau misalkan Anda lihat seperti ini, memang swing trade, follow the trend, tetapi semakin kecil loh ininya. Puncaknya semakin kecil. Hati-hati juga, ya. Kecuali kalau misalkan puncaknya itu masih tinggi, swing trade-nya masih jauh, dia masih ada peluang naiknya yang sangat tinggi. Misalkan kita gunakan yang ini. Ya terburuknya sampai sini lah naiknya deh. Cuman udah terlalu tinggi sih. Turunnya udah terlalu naiknya sudah kita udah kelewat lah Pak, intinya Pak. Jangan dikejar ya. GJ gimana GJ? GJ biru membiru. Waduh Pak Yuda mau sell. Jangan Pak. Sabar Pak, sabar. Sabar, jangan tergoda. Jangan tergoda untuk sell. Ingat, ini mother bar, inset bar, bayarnya sudah masuk banyak loh. Di H1 ini bayarnya banyak. 41 untuk sell juga belum saatnya. Kurang tahu ya, saya dari dulu itu prinsip untuk komoditas, entah itu minyak, entah itu emas, saya nggak ada posisi sell. Udah prinsip kayaknya. Nggak berani. Ya GJ mulai naik ya. Kita lihat lagi GJ, apakah kita bisa taking profit dulu. Atau nambah muatan, Pak. Oh, nambah muatan dia, betul. Nambah muatan kalau dia break ini, Pak. Ini dia ini ya, ini candlestick H1, berarti nunggu 2 menit lagi nih. Nah, jika tutupnya di atas ini, di atas trend line, oke, boleh tahan. Ya, GJ ini kan di H1, sebentar lagi tutup. Nggak jadi Vicky nih ya Pak ya, karena candle keempat ya. Iya, nggak jadi VK.
candle keempat. Tapi bayarnya masuk dia di sini. Ya itu makanya. Mulai ada buyer. Panjang kok ekornya. Iya. Ayo. Di sini kalau close-nya di sini, mau nambah muatan lagi 50% lagi silahkan. Tapi jangan. Kita nambah lagi 50%-nya lagi candle ya, maksud seperti itu. Kita tarik ini misalkan ini hammer, ya. Tarik 50%-nya, nambah muatan baru atau nambah stok barang. Tetapi jangan. Ini kita masih counter trend loh sebenarnya. Coba low expectation deh. Counter trend. Satu tutupnya di mana kita lihat. Oh di atas ini Pak ya. Tutupnya di atas trend line. Dan di sini kelihatan negosiasi nih. Dia bentuk sideway. Nah, kan H4-nya kan sideway. D1-nya pun juga akan mengikutinya. D1 satu ini ya. Belum keluar dari candle mama di H1 yang panjang itu, Pak. Candle bearish. Iya ini. Iya. Tapi kalau misalnya dia udah keluar ini Pak, udah fake juga dia menipu. Iya, itu ada candle bearish agak panjang. Ini ya. CLR coba sentuh lagi. Dow Jones, emas, dolar yen, nggak jadi ke atas ya. Hanya sebentar aja nggak nyampe ke atas ini naiknya. Turun lagi. New Zealand. Kanada kita udah cancel kan ya. Euro Kanada. Aduh, dolar ini Swiss Japanese yen sayang sekali tadi pagi. GBP Kanada. Euro GBP ini Pak. EG. EG ini katakan lambat lagi dia. Ini dulu juga saya lupa ini nih ya. GBP Aussie ada hidden bearish divergence. Pas banget di sini. Dolar Swiss biar Euro New Zealand saya udah cancel karena dia masih dorongan turunnya masih kuat walaupun dia ada double bottom ya. Saya ulang lagi di euro dolar. Euro dolarnya masih kondisi sideways. GU pun juga sideways. Kotakin aja nih. Aussie besok untuk itu ya.
Aus ini berpotensi kalau tutupnya di atas ini kuat loh dia. Tetapi masih ada hambatan resisten di atas itu ya, di 7052. Masih ada hambatan di situ. Ya, jadi PO yang baru itu dolar Swiss. Saya belum dapat lagi PO baru karena market pun juga belum ada kesimpulan. Masih galau nih. GJ sebenarnya saya mau coba ambil posisi sell di sini nih Pak. Saya polosan dulu deh. Nah ini nih. GJ harga berpotensi ke situ ya. Tapi kita ambil taking profitnya sini dulu aja, low expectation. Karena trennya itu mulai tren turun. Masih tren turun, sorry. Coach GU jika di 1.252, mental apa bisa berpotensi double top? Satu poin 252 ya. Itu coach yang garis trendline atas ya coach ya. GU garis trendline atas. Oke, saya coba dorong lagi ini. Ini kan proyeksi. Atau harus yang ke 128 ya kalau buat double top. Nah, ini ya. Oke, di sini kita lihat satu poin. Nah, ini berpotensi double top maksudnya ini ya. Nah, ini berpotensi double top. Nah, iya coach, 25. apakah bisa berpotensi double top? Ya, bisa saja. Ini kita ambil. Ini ada hambatan dia berarti ya. Lalu kita cari pendukung lainnya. Boleh dapatlah di situ. (1433-nya). Di sini ya. Ya, GU memang masih dalam kondisi sideways ini. Naik tuh hanya koreksi aja dia. Berpotensi double top dan mendekati trend line. Hambatannya ini di sini. Hanya perhatikan lagi ya, di mana? 126 berarti itu coach ya? Kalau liatin Ya. garis Fibo-nya ya, kurang lebih ya? Area lah ya. Ya, areanya ya. Ya. Karena shooting star ini sebagai supply area. Ini kan supply nih. Ini area supply. Jadi Anda untuk menentukan area untuk buy atau sell itu jangan terlalu kaku ya, mohon rekan-rekan, karena supply dan demand itu salah satu support resisten yang berbentuk area. Tinggal kita fleksibel saja di mana yang nggak jauh dari resiko kita. Ya konsekuensinya ketinggalan kereta. Siap coach, terima kasih. Mantap. Coach EJ H1 apakah disebut shooting star? EJ H1. Oke.
Oke, shooting star. Nah, shooting star warna biru, strukturnya harus dia tunggu candlestick selanjutnya. Nah, tadi. Nah, ya. Ini ya. Konfirmasi top pokoknya. Konfirmasi top. Pak Eri. Shooting star-nya warna biru. Tidak sesuai dengan struktur warna. Tetapi candlestick selanjutnya tutupnya di bawah open dan close candlestick shooting star ini. Kita lihat lagi. Ada regular bearish divergence. Mau ambil posisi sell, silahkan. Ada regular bearish divergence loh nih. Saya mungkin, coba saya cek dulu ya, Pak Eri, daily-nya. Daily-nya saya cek dulu. Jadi kalau mau, ini harusnya tadi ya. Memang sih harus multi time frame ya, multi, apa namanya, yang terbuka mana aja. EJ masih ada potensi nih. Hampat gimana? Tadi kan saya udah di Telegram ya. Telegram kan saya buat mapping untuk EJ. Aduh, telat lagi. Mau nawar lagi silakan. 50%-nya nih. Euro Japanese Yen. Dia warna biru. Tunggu sebentar. Ya, itu sebenarnya udah ambil posisi sell untuk EJ. Sell now. Sell now, nanti saya ambil aba-aba dulu. Berapa pips ini udah? Oke, 100 pips udah cukup sih. Tunggu, masih di bawah. Mau nego boleh, saya coba nego dulu deh. Nego dulu dia. %-nya. Oke, ini udah kebaca ya. Konfirmasi di bawah. Cuman kan dia tuh udah merah duluan beberapa pip. Stop loss sih 30-an pip nih. Kalau misalkan nawar di sini. Kalau sell now, stop loss-nya 40-an pip. Tunggu ya. Karena GJ dan EJ itu searah. Seharusnya GJ-nya itu naik, EJ-nya turun nih. Ini anomali lagi. Yang harusnya searah. Ini mau koreksi aja mungkin ya, Coach. Iya. Bisa jangan-jangan koreksi turun. Koreksi turun coba. Ini channelnya masih channel gini nih. Tadi sih saya lihat, cuman saya pikir ya itu tadi koreksi turun. GJ-nya jangan sampai ikutan kena koreksi nih.
Udah ini semua pada. Kecuali kalau euro-nya yang turun, Pak. Harusnya Iya, kecuali euronya turun. dikonvert ke EG, Pak. Iya benar, euronya turun, Pak. EG-nya merah. EG-nya Iya, ini anomali antara GJ sama EJ. Iya, iya. Sama tuh strukturnya di H1 EG sama EJ hampir sama. Kayak ada shooting star juga. EG maksudnya Pak ya? Iya EG, Euro GBP sama Euro JPY hampir sama. Bentuknya sama. Ya. Dia bentuknya engulfing ya. Ya sama ya. Ya kayak mirip-mirip shooting star. Searah dia, Pak. Ya. Gara saya euro-nya yang turun nih, Pak. Iya, euronya turun nih Pak. Saya tadi mau nawar sedikit lagi, nggak dikasih lagi. Yang saya buat yakin ini adalah stokastik regular bearish divergent ya. Tadi saya mau nawar sedikit lagi ke atas karena 30 pip saya masih worth it untuk stop loss. JJ juga ngikut dia. Tapi dia bisa balik lagi karena di sini ada demand. Demandnya kuat nih. Regular bearish divergent kalau misalkan dia jebol ke 50% dia turun. Kan ada hadapan dengan area demand ini 50% ini bisa balik lagi ke atas. Ya. Bisa tarik lagi ke atas. Makanya fungsinya 50% itu seperti itu. Mengkonfirmasi apakah dia masih berlanjut turun, apakah dia balik badan. Ya, berarti EJ jangan dikejar. Sabar dulu. Ini area demand. Ini ya hanging man ya. Tapi dia salah satu sideway juga di situ sih. Dolarnya sedang bergerak menguat ya. Oke, ini berarti koreksi, Pak. Koreksi dari, nah kita lihat lagi aja. Dolar Swiss-nya pasti ada koreksi ke atas. Wajarlah korelasi seperti ini. Ya. Oke, ini misalkan potensi gini nih. Misalkan, dolar Swiss-nya stokastiknya menuju ke atas. Stokastiknya itu menuju ke atas. Dan kita garisnya ini adalah garis dari hidden bearish divergent. Dari warna merah deh. Ini otomatis masih menurun kan. Nggak ketemu kita sih sebenarnya. Nah kalau misalkan di sini 38% nih Pak. Kemungkinan nggak ketemu kita nih. Tapi tergantung lagi nanti. Tapi saya mantap rekan-rekan semua udah ada perkembangannya. Sudah bisa melihat
kepekaan dalam chart ya, baik itu dari price action dan alat-alat bantu lainnya, terutama stochastic price action itu ada macam-macam ya, reversal dan sideway yang membentuk konsolidasi mother bar dan inside bar. Ya, saya simpulkan ini market akan koreksi dulu, ya. Baik EJ maupun GJ kita ini akan koreksi dulu ya. Nah, EJ lebih dulu ngasih konfirmasi. Nah, ini ada demand yang memang belum berhasil tembus, tetapi kembali lagi stochastic regular divergen ini masih dead cross menuju ke bawah. Untuk GJ kita simpulkan dulu, GJ apakah masih aman? GJ sudah menyentuh 50% Fibonacci ya. Coba retest lagi dia. Menyentuh 50% Fibonacci. Dan biasa kalau retest dia masih berlanjut panjang. Kita tarik lagi ini trend line. Kita tunggu nanti penutupan jam 11 malam. Oke. Baik, itu aja dari saya. Karena rekan-rekan kita yang di Papua pun juga sudah terlalu malam, yang di Bali pun juga Pak Ketut Subandi ini sudah terlalu malam. Pak Ketut Sudana, mohon maaf. Sudah terlalu malam. Jadi untuk private coaching pendalaman lifetime support ini cukup kita sudah di jam setengah 11 malam. Tadi karena kita mulainya agak telat, ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan biasa. Kesimpulannya adalah dalam kita melakukan transaksi selalu harus dalam tenang. Kalau kita tenang, tidak akan panik, ya. Tidak akan panik untuk mendeteksi tren, tidak akan panik akan mendeteksi beberapa support resisten, dan tidak akan terpanik akan kita membaca peluang dari trigger candlestick. Ya. Aturan-aturan mainnya ada. Seperti tadi Pak Eri bilang ada shooting star ya. Shooting star-nya itu berwarna biru dan tutupnya itu menunggu konfirmasi candlestick selanjutnya untuk kita ambil posisi sell. Ya. Dan kita malam ini udah terjemput untuk GJ-nya ya. Jangan nambah lagi, tapi Anda jika ingin nambah silakan, tetapi harus sesuai dengan perhitungan money management yang sesuai lah ya. Jangan sampai modal Anda itu dibuat tahap percobaan untuk money management. Bijaklah menggunakan volume lot ya. Entry lot yang pas, pasang stop loss yang jelas ya. Jaga posisi tetap terbatas. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat istirahat semuanya. Sampai bertemu Rabu siang pada pukul jam 2 siang itu saya akan membahas investasi bodong ya. Mungkin melanjutkan dari Bang Nofri kemarin, saya coba pertegas lagi untuk masyarakat Indonesia mengenai investasi bodong. Terima kasih. Selamat malam. Salam trading santai bersama saya Kuswanto. See you. Sampai ketemu lagi. Yuk. Malam semuanya. Malam. Malam, Coach. Terima kasih. Malam, Pak Ida. Mata udah perih nih. Oke, Coach. Oke. Istirahat. Ya. Yeah.